Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama saya Alfian Ferdiansa. Saya staf pengajar di Departemen Teknik Metalurgi dan Material. Seperti yang adik-adik lihat di layar, kita memiliki 4 gambar yang bisa kita satukan dalam satu kalimat yang menarik di hari ini. Ya, pertama ada gambar orang megang handphone, kemudian ada gambar batu besar berupa piramid, kemudian di bawahnya ada astronot yang sedang jalan di bulan, kemudian ada juga manusia-manusia purba yang memegang alat dari batu sederhana. Nah, kalau kita lihat dari 4 gambar ini, maka kita akan punya topik berupa material versus peradaban. Kenapa begitu ya? Pertama, karena dari mulai yang manusia memegang batu, kemudian dia membuat bangunan-bangunan dari batu yang besar, sampai manusia yang memegang handphone, kita bisa lihat bahwa semua peradaban diselingi oleh kemajuan dari teknologi material. Kemudian kita bisa lihat ada banyak studi, ada banyak informasi dari berbagai macam media yang menguatkan bahwa memang peradaban itu selalu disertai dengan kemajuan dari material tersebut. Nah, kita lihat di sini, paling gampang di sini ada gambar gorila, kemudian kita kasih gelas. Kira-kira apa yang kita satukan dari 2 gambar ini? Tentu bukan seekor gorila yang sedang minum ngopi ya. Nah, tapi kalau kita lihat di sini, pasti teman-teman tahu, sudah bisa menebak Gorilla Glass. Betul. Nah, sekarang jadi pertanyaan, apa sih yang maksudnya Gorilla Glass itu? Gorilla Glass adalah satu buah teknologi dari kemajuan telepon, kemajuan handphone, sehingga layarnya itu bisa lebih keras. Nah, pertanyaannya kenapa bisa lebih keras? Karena kita mengubah atom-atom sodium yang ada pada kaca pada layar handphone, kita gantikan dengan atom yang lebih besar, sehingga memiliki kerapatan, sehingga memiliki kekuatan yang lebih bagus daripada atom sodium sebelumnya. Nah, itu adalah contoh sangat sederhana dari kemajuan material. Selanjutnya, kita juga paling gampang lihat dari sini. Dari ada timeline antara kemajuan material dari mulai zaman batu sampai zaman sekarang. Teman-teman bisa lihat bahwa zaman batu itu berlangsung sejak 3 juta tahun lalu. Kemudian loncat, ada warna merah panah di sini, itu adalah zaman perunggu, kemudian loncat lagi ke zaman besi, kemudian loncat lagi ke zaman baja atau semen, kemudian lalu ke zaman silikon sekitar 60 tahun lalu. Sekarang kita ada di zaman nanomaterial. Nah, kita lihat bahwa apa sih menyebabkan ada lompatan peradaban ya dari mulai batu ke logam. Menarik bukan? Kenapa ya? Itu lumayan panjang waktunya, 3 juta tahun, 3 ribuan tahun sampai sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Nah, ada namanya teori campfire atau teori api unggun ya. Kan kita bisa kalau kita sedang berkemah pasti ada api unggun. Nah, di zaman itu manusia menyadari bahwa batu-batu yang biasanya dia duduk kemudian dia mengitari di api tersebut ternyata meleleh. Nah, dia baru sadar bahwa batu tersebut adalah bukan batu yang sesungguhnya, batu yang biasa dia pakai. Nah, ternyata dari situlah muncul yang namanya teknologi pelelehan logam atau pelelehan dari ore atau biji mineral. Sehingga terus berkembang, mereka mencari batu-batuan sampai muncullah zaman perunggu. Nah, tentu ketika mereka sudah tahu bahwa mereka untuk mengolah dari mulai mineral-mineral biji untuk menjadi logam, mereka meningkatkan kemampuan teknologi sehingga menghasilkan panas yang lebih besar. Akhirnya muncullah zaman besi, kemudian zaman steel, zaman silikon, dan sampai zaman nanomaterial. Kita bisa tahu bronze itu berapa temperaturnya, mungkin sekitar 1000-an, besi dan baja itu 1400-an. Nah, dari sini kita bisa bikin kesimpulan bahwa semakin teknologi tinggi dalam artian semakin tinggi manusia mampu mengolah panas, mengolah api, maka makin tinggi juga peradaban dari teknologi material tersebut dan makin tinggi juga peradaban dari manusia tersebut. Oke, nah sekarang di sini kita lihat ada gedung-gedung bertingkat, ada jembatan dari klasik yang sangat indah, ada juga mobil yang sangat canggih, dan ada juga kincir angin dan solar cell yang mewakili dari zaman sekarang yang energi terbarukan. Nah, kita bisa lihat dari semua teknologi yang ada di bangunan, kendaraan, sampai energi terbarukan, semuanya berpusat kepada teknologi material. Nah, ada satu pertanyaan sesudah kita belajar dari mulai peradaban sampai sekarang, apa itu material? Ini adalah pertanyaan yang sangat pokok yang harus kita jawab. Berdasarkan Oxford Dictionary, bisa dibilang material adalah segala sesuatunya itu dibuat dari hal tersebut. Atau kalau kita pakai kamus yang lain, adalah sebuah substans yang memiliki fungsi tertentu, memiliki kualitas tertentu. Nah, ini adalah definisi yang paling pas buat kita di Fakultas Teknik, terutama di bidang teknik metode dan material. Karena kalau misalkan kita jalan-jalan ke material atau kita jalan-jalan ke tukang jahit, material buat tukang jahit adalah benang, bahan,
dan segala macam. Tapi kalau buat material buat tukang bangunan ya pasir, ya batu bata, sehingga memiliki definisi yang berbeda. Sehingga kalau kita bilang material itu apa? Material adalah segala sesuatu yang memiliki fungsi tertentu, kualitas tertentu untuk aplikasi tertentu. Itu adalah material. Selanjutnya, dalam keluarga material kita punya 3 untuk penyederhanaan. Yang pertama adalah material keramik, material polimer, dan material logam. Nah, gabungan dari salah satu atau 2 ini membentuk material baru yang memiliki kemampuan dari konstituennya, yaitu material komposit. Jadi ada 3 yang paling utama, keramik, polimer, metal. Gabungannya komposit. Selanjutnya, kami di Fakultas Teknik adalah menjembatani adik-adik dari belajar sains di sekolah hingga menjadi seorang insinyur. Nah, di sini kita akan memadukan kemajuan sains hingga menjadi diaplikasikan dalam dunia insinyur. Nah, ini adalah metal. Metal atau logam contohnya adalah benda-benda yang mengkilap terkena cahaya dan dia kuat seperti besi, emas, dan baja dan segala macam yang teman-teman pasti sudah pernah lihat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalau polimer, nah polimer ini sederhananya adalah material yang kita bilang plastik. Ya, jadi ada botol plastik, kemudian helm, tali, dan segala macam. Nah, selanjutnya keramik. Nah, kalau keramik pasti teman-teman langsung mikirnya kepada lantai. Ya, betul, lantai, vas bunga, teko, gelas, kemudian kloset, dinding, batu bata, bahkan untuk lapisan dari pesawat ulang-alik pun terbuat dari keramik. Nah, gabungannya, nah ini kita kenal komposit. Kalau kita sering bersepeda, tentu kita sudah tahu ada sepeda yang harganya sangat mahal, sangat ringan, karena rangkanya terbuat dari material komposit. Baling-baling buat kincir angin, kemudian juga bodi dari mobil-mobil F1, dan rem-rem dari mobil yang sangat bagus dan sangat mahal terbuat dari material komposit. Sekarang udah jelas ya. Nah, kita bisa kesimpulan bahwa material itu mengarahkan kita kepada hidup yang lebih baik, better life. Apakah benar? Nah, kita lanjutin dengan contoh-contoh. Yang pertama komputer. Ini ada komputer. Di tahun 51 yang namanya komputer adalah masuk ke ruangan. Jadi ada ruangan besar, ada di situ ada layarnya, ada mesinnya, prosesor. Jadi kalau kita bilang masuk ruangan, itu kita masuk komputer. Nah, ini di barisan sumber ini kira-kira ada IBM Univac, salah satu komputer yang pertama. Itu memori sangat kecil dan dia butuh ruangan sangat luas. Dan kalau dihargai di zaman itu dengan harga komputernya dan printernya mencapai 750.000 US dollar ditambah 185. Kalau kita rupiahkan sekitar berapa kira-kira yo? Ya, sekitar 14,4 miliar. Nah, ini di tahun sekarang nih, kira-kira di tahun 2023, komputer itu sudah ada di genggaman semuanya. Adik-adik bisa bawa seperti bawa buku, seperti bawa catatan kecil, bahkan sudah tidak berat seperti laptop. Ya bisa pakai tablet kita bilang dan segala macam. Nah, kita lihat di sini. Di sini memori sangat besar, sudah 256 GB, sudah bisa video, sudah bisa audio, sudah bisa dan segala macamnya dengan harga sekitar 328 US dollar atau sekitar 6 juta rupiah. Bayangin dari 14 miliar menjadi 6 juta dalam kurun waktu 1951 ke 2023. Artinya ada zaman yang membuat material tersebut makin canggih dan harga makin murah. Apa sih sebabnya? Ya itu karena ada teknologi material dan processing. Contoh kedua, nah yang sekarang lagi marak adalah otomotif ya. Kita lihat otomotif. Otomotif ini adalah salah satu sedan pertama dari Toyota tahun 36. Namanya Toyota AA. Semua bodinya terbuat dari besi dan baja. Nah ini tahun 2017 ada yang sangat terkenal, itu Toyota Prius. Apa bedanya kira-kira dari sedan yang bentuknya klasik dan sedan yang bentuknya seperti futuristik? Bedanya adalah di bagian belakang Prius. Bagian belakang Prius itu sudah mengalami perubahan, dia tidak terbuat dari aluminium. Dia terbuat dari carbon fiber. Nah ini apa efeknya? Efeknya tentu akan menjadi 40% lebih ringan. Nah gara-gara ini Toyota Prius menyabet penghargaan sebagai inovasi dalam mengurangi bobot mesin. Dan tentu ke depannya karena kita sudah mulai masuk teknologi mobil baterai, tentu kita butuh mobil-mobil yang ringan. Jangan sampai kalau dulu handphonenya lowbat, sekarang mobil yang lowbat. Nah, kira-kira itu adalah salah satu bentuk contoh-contoh kemajuan dari sebuah teknologi, material, dan processingnya yang menyertai kita sehingga kita memiliki hidup yang lebih bagus, lebih nyaman, dan lebih canggih. Nah, sekarang kita ada di sini, kita ambil kesimpulan yang paling utama.
kita ambil, misalkan kita ambil batu bata atau mungkin beton atau tembok, kita ambil kaca, kita ambil besi-besi, dan kita ambil benang-benang tekstil yang ada pada tubuh kita semua akan kembali ke zaman dulu, yaitu artinya kita datang dalam keadaan telanjang. Nah, dengan kemajuan teknik material, kita mulai punya rumah, punya tekstil, dan punya gedung-gedung bertingkat yang semua itu adalah produk dari culture. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa material lead to better life. Nah, inilah kesimpulan dari kita. Material memiliki peranan yang penting dalam mengembangkan peradaban. Yang kedua, perkembangan dari material baru akan mengarah kepada peradaban yang lebih baik. Nah, kira-kira ini informasi yang bisa saya berikan di hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di Teknik Metodologi Material. Assalamualaikum.